Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai Contingency Planning Guide for Federal Information System. Next. Berikut anggota kelompok kami itu ada Dika NIM 01, ada Lanang NIM 02, ada saya Medi NIM 03, dan ada Rio NIM 05. Next. Baik, untuk pendahuluan, jadi sistem informasi adalah bagian penting dari sebagian besar proses, misi, ataupun bisnis. Karena sistem ini sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Maka harus dipastikan bahwa layanan yang disediakan tetap bisa berjalan meskipun terjadi gangguan. Nah, perencanaan kontingensi bertujuan agar sistem bisa pulih secepat dan seefektif mungkin setelah terjadinya gangguan. Untuk studi kasus yang kami gunakan ini ada Indodax hacking insiden yang terjadi pada September 2024. Dan untuk memudahkan penjelasan berikutnya itu akan terbagi menjadi penjelasan sesuai dengan NIST dan juga studi case kami. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Lanang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan, purpose, penjelasan menurut NIS. Jadi yang pertama itu ada memberikan panduan praktis kepada organisasi khusus, khusus lembaga pemerintahan federal tentang bagaimana menyusun, mengimplementasikan, dan memelihara rencana kontingensi sistem informasi atau ISCP. Yang kedua ada ISCP itu memungkinkan pemulihan sistem secara cepat dan efisien pasca gangguan layanan. Jadi di sini studi case-nya ada dokumen ini. Yang pertama itu menyediakan kerangka kerja formal dalam merencanakan, merespon, dan memulihkan sistem informasi Indodax dari gangguan seperti serangan cyber. Yang kedua ada menjamin kelangsungan fungsi-fungsi kritikal seperti transaksi kripto, menarikan dana, dan komunikasi pengguna. Yang ketiga ada mengurangi risiko kerugian finansial dan reputasi melalui strategi pemulihan sistem informasi. Next. Ini tolong di next, Rin. Sini ada scope yaitu lingkungan dokumen. Jadi penjelasannya itu berdasarkan NIST. Yang pertama itu fokus pada sistem federal seperti klien atau server, sistem telekomunikasi, dan mainframe. Yang kedua tidak mencakup rencana level fasilitas, disaster recovery plan atau DRP, atau penyambungan misi organisasi secara keseluruhan, continuity of operation plan. Itu namanya kecuali sistem informasi tersebut mendukung fungsi-fungsi penting misi. Next. Ini ada study case pertasan Indodex pada September 2024 itu lingkup perencanaannya mencakup yang pertama sistem transaksi kripto itu sistem trading dan wallet internal, yang kedua sistem signature engine, sistem otoritas transaksi, kemudian yang diretas, tiga web dan mobile platform interface pengguna untuk transaksi dan penarikan, yang keempat infrastruktur database menyimpan histori KYC dan log transaksi. Selanjutnya ada nih sistem komunikasi publik, email customer support, dan notifikasi pengguna. Yang terakhir, yang selanjutnya operasi fisik dan sistem HR atau keuangan itu tidak dibahas dalam dokumen. Next. Next ada audience dokumen. Ini berisi penjelasan berdasarkan NIS. Yang pertama itu manajer operasional, CEO, staf keamanan informasi, administrator sistem, arsitek TI, serta personel tanggap darurat. Yang kedua, meski ditunjukkan untuk lembaga federal, panduan ini dapat diadopsi secara sukarela oleh sektor non-pemerintah. Tanda kutip, perencanaan kontingensi kemungkinan sistem informasi untuk dipulihkan secepat dan seefektif mungkin setelah terjadi gangguan layanan. Tasnis SP 834 F1. Lanjut ke studi case pertasan Indodax tanggal pada September 2024. Dokumen ini ditujukan untuk dibaca dan dipahami oleh tim manajer resiko,
tanggung jawab utamanya itu menyusun kebijakan dan mengevaluasi risiko sistem. Yang kedua ada tim keamanan cyber atau IT security, melaksanakan deteksi, mitigasi, dan respon insiden. Yang ketiga ada tim infrastruktur atau DevOps, menjamin keberlangsungan operasional sistem. Nah, selanjutnya ada customer support manager, mengelola komunikasi dengan pengguna saat insiden. Yang selanjutnya eksekutif dan legal, mengambil keputusan strategis dan urusan hukum. Next. Dilanjutkan oleh Rio Mekai. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bab 2 latar belakang. Pada bab 2 ini kita banyak eh, membahas tentang contingency planning dan organization resilience, di mana contingency planning adalah proses proaktif dalam merancang langkah-langkah untuk memulihkan layanan penting ketika terjadi gangguan seperti bencana alam, peretasan atau kegagalan sistem. Dan untuk resilience sendiri merujuk pada kemampuan sistem untuk bertahan, pulih, dan terus beroperasi meskipun terjadi gangguan. Nah, di sini kami menggunakan kasus Indodax pada 11 September 2004 sebagai kasus yang kami angkat untuk menjadikan contoh. Nah, Indodax ini mengalami serangan cyber yang mengeksploitasi sistem internal dan menyebabkan kerugian sekitar 280 sampai 338 miliar rupiah. Meskipun terkena serangan besar, Indodax berhasil memulihkan operasional dalam 80 jam, menunjukkan adanya bentuk dasar dari contingency planning dan sistem yang resilient. Bab 2 juga menjelaskan kategori dampak sistem yang menurut FIPS 199 yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat dampak dari gangguan atau pelanggaran terhadap sistem informasi berdasarkan 3 aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada ketersediaan. Di sini juga menjelaskan tentang kontrol perancangan kontingensi atau NIST SP 853. Nah, dalam standar keamanan informasi ini terdapat 9 kontrol keamanan yang khusus berkaitan dengan contingency planning. Kontrol-kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat tetap beroperasi atau cepat dipulihkan setelah mengalami gangguan. Tiap kontrol diterapkan berdasarkan tingkat dampak sistem, ya, di mana ada low, moderate, and high yang ditentukan sebelum melalui FIPS 199. Nah, di sini juga terdapat daftar kontrol yang terkait dengan perancangan kontingensi dan bagaimana kontrol dipetakan ke dalam tingkat kebutuhan keamanan berdasarkan level sensitivitas. Di sini saya ambil contoh ya, kontrol nomor 1 yaitu CP1 dengan kode name kontrolnya Contingency Planning Policy and Procedure, yang dimana pada tingkat dampak sistem yang low, moderate, dan high itu kontrolnya dipakai, sedangkan untuk eh, CP6 dan CP7 sama CP8 di mana ketika tingkat dampak sistemnya low itu kontrolnya tidak dipakai. Nah, di sini juga terdapat types of plan dalam konteks Indodax yang telah kami angkat sebagai contoh penjelasan dari kami. Yang pertama ada Business Continuity Plan atau BCP, yang dimana ada rencana menyeluruh untuk menjaga kelangsungan proses bisnis penting meski terjadi gangguan. Yang dimana ada 3 penerapan di Indodax. Yang pertama ada langkah nyata, yaitu penangguhan penarikan atau withdrawal untuk menghentikan kebocoran lebih lanjut. Yang kedua ada pemulihan transaksi dalam waktu kurang dari 4 hari. Yang ketiga ada saldo user dijamin tidak hilang, menunjukkan perlindungan core bisnis. Yang kedua ada COOP atau Continuity of Operational Plan, yang berfokus pada menjaga fungsi-fungsi esensial organisasi tetap berjalan,
meskipun lokasi fisik atau infrastruktur utama tidak dapat diakses. Penerapan di Linux ada dua. Yang pertama ada pemindahan sistem sementara ke server cadangan dan penggunaan backup signature engine. Yang kedua ada operational customer support dan layanan komunikasi tetap aktif selama insiden. Yang ketiga ada crisis communication plan, di mana rencana ini mengatur bagaimana organisasi berkomunikasi dengan publik, pengguna, regulator, dan media selama krisis, di mana penerapan di Indodax ada tiga. Yang pertama ada Indodax secara terbuka mengumumkan insiden kepada publik melalui media sosial, situs resmi, dan wawancara media. Yang kedua ada menjamin jaminan dana penggunaan dan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Mabes Polri dan mitra keamanan cyber. Yang ketiga, mempublikasikan proof of reserve untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat ada Critical Infrastructure Protection atau CIP Plan yang yang berencana untuk fokus pada perlindungan sistem vital seperti jaringan server dan storage agar tidak terganggu atau dieksploitasi. Di mana penerapan di Dodak sendiri ada tiga. Yang pertama ada titik lemah terletak pada perangkat karyawan internal, tidak adanya sandboxing untuk aplikasi tidak resmi. Yang kedua, setelah kejadian, penguatan kontrol akses internet, segmentasi sistem, dan audit digital dilakukan. Yang ketiga, sistem signature engine diperkuat agar tidak bisa dikompromi hanya melalui satu endpoint saja. Yang kelima ada Cyber Incident Response Plan, yang dimana rencana ini menangani respon teknis langsung terhadap serangan cyber, yaitu deteksi, isolasi, pemulihan, dan pelaporan. Penerapan di Linux sendiri ada 4. Yang pertama, malware berhasil dideteksi dalam waktu relatif cepat. Yang kedua, seluruh server dimatikan sementara untuk mencegah penyebaran. Yang ketiga, Indodax bekerjasama dengan 6 perusahaan keamanan cyber dan Mabes Polri untuk melakukan forensik digital. Yang keempat, ada hasil investigasi, yaitu signature engine dikendalikan lewat remote access via malware. Yang keenam ada Disaster Recovery Plan atau DRP, adalah rencana teknis untuk memulihkan infrastruktur TI termasuk server, data, dan layanan sistem pasca bencana. Yang dimana penerapan di Dodax ada tiga. Yang pertama, pemulihan sistem dalam waktu 80 jam menunjukkan DRP telah diaktifkan. Yang kedua, gunakan backup signature engine dan arsip cadangan dari sistem transaksi. Yang ketiga, melakukan rollback dan audit untuk memastikan validitas data pasca pemulihan. Yang ketujuh ada Information System Contingency Plan atau ISCP, di mana ada 3 fase-fase untuk pemulihan setelah terjadi gangguan. Yang pertama itu ada tahap aktivasi dan notifikasi, yang dimana pada fase ini dimulai setelah gangguan terdeteksi. Tujuan utamanya adalah mengaktifkan rencana kontingensi, memberitahu pihak-pihak terkait, dan melakukan tindakan awal untuk meminimalkan dampak gangguan. Yang kedua ada fase pemulihan, di mana fokus fase ini adalah memulihkan operasi sistem ke kondisi minimum yang dapat diterima agar layanan tetap berjalan meskipun terbatas. Nah, karena kategorinya low, prioritasnya adalah memastikan layanan dasar tersedia tanpa perlu sistem kompleks atau pemulihan penuh yang cepat. Yang ketiga ada tahap rekonstruksi, di mana pada tahap ini sistem dipulihkan ke kondisi normal atau produksi sepenuhnya, termasuk verifikasi integritas data, pemulihan konfigurasi lengkap, serta pembersihan sistem dari kerusakan dan konfigurasi sementara. Untuk kategori low, fase ini biasanya tidak memerlukan infrastruktur pemulihan tingkat tinggi atau kompleksitas tinggi dan dapat dilakukan dalam waktu lebih lama karena dampak terhadap organisasi dianggap kecil. Nah, di sini ada contoh
untuk kategori low-nya, di mana contoh gangguannya saat harga koin-koin tertentu, misalnya Doge atau token micin, tiba-tiba melonjak. Indodax sering mengalami overload sehingga website dan aplikasi menampilkan status maintenance dan sulit diakses. Nah, pada tahap pertama, sistem menampilkan notifikasi maintenance secara otomatis saat overload, biasanya di luar jam sibuk. Lalu pengguna diberitahu bahwa ini bagian dari upaya stabilisasi. Pada fase 2, saat trafik turun, tim IT dari Indodax memulihkan layanan dengan mengembalikan tampilan dasar dashboard dan optimasi sementara seperti meningkatkan kapasitas server atau memutar server cadangan. Pada tahap 3, setelah normal kembali, tim audit penyebab overload, banyaknya request API atau infrastruktur server, lakukan peningkatan sistem seperti trading engine baru atau jadwal maintenance rutin. Yang ketiga juga ada informasikan pengguna melalui blog atau media sosial. Di sini juga ada untuk kategori moderate-nya. Contoh gangguannya ketika Indodax melakukan pemeliharaan sistem besar dan optimasi thread engine. Selama periode ini, mobile app, website, dan threads API tidak bisa diakses. Layanan trading, deposit, dan withdrawal untuk flat dan kripto juga dihentikan sementara. Nah, karena melumpuhkan layanan utama seperti trading, API, deposit, atau withdraw, meskipun bukan akibat penyusupan atau kebocoran data, ini termasuk dalam dampak moderate. Di mana pada tahap 1, maintenance diumumkan jauh-jauh hari sebelum blok Indodax yang bertujuan untuk menghindari gangguan saat aktivitas puncak, menjaga transparansi kepada pengguna, dan antisipasi volume support yang tinggi. Yang kedua, pada fase 2, yaitu pemulihan, tim mengembalikan layanan secara bertahap, prioritas untuk trading dan API dasar, walau beberapa fitur lanjutan mungkin masih offline. Yang ketiga, semua layanan seperti trading engine, deposit, dan API kembali aktif penuh. Lalu evaluasi hasil maintenance, misalnya peningkatan performa dan keamanan sistem. Lalu selanjutnya ada untuk kategori high, di mana contoh gangguannya pada 11 September 2024, Indodax mengalami peretasan pada hot wallet. Dilaporkan hilangnya sekitar 18-20 juta atau setara dengan 280 miliar rupiah dari lebih dari 150 transaksi mencurigakan. Di mana pada tahap pertama ini dihentikan layanan total segera setelah deteksi serangan, lalu notifikasi maintenance muncul di web dan app, ditambah update melalui blog dan sosial media. Manajemen krisis seperti CEO dan CTO memberikan penjelasan publik, memastikan pengguna tidak panik. Pada fase 2, audit unit forensik oleh tim internal dan perusahaan cyber security seperti Slowmiss, Cyber Alert untuk melacak aliran dana dan menutup celah sistem withdrawal. Sistem trading dan transaksi dipulihkan secara bertahap. Pada fase 3, sistem kembali normal sebagian besar. Fitur seperti trading, deposit, dan withdrawal berfungsi penuh. Lalu Indodax kerugian dari cadangan internal dan bekerjasama dengan Barreskrim dan Cyber Security untuk audit dan pengetatan keamanan. Dan juga prosedur internal diperbarui seperti hot wallet diisolasi, proses withdrawal lebih ketat, dan SOP insiden respon ditingkatkan. Yang ke-8 ada Occupant Emergency Plan atau OEP yang berfokus pada keselamatan fisik orang dalam gedung dan tanggapan terhadap situasi darurat di lokasi kerja. Di mana penerapan di Indodax ada 2. Yang pertama, tidak terdokumentasi secara publik dalam kasus ini karena insiden tidak menyangkut evakuasi fisik. Lalu yang kedua, bisa diasumsikan langkah militasi internal seperti isolasi,
work session, pencabutan akses, dan SOP penanganan perangkat dilakukan secara langsung. Nah, di sini juga ada ilustrasi perhitungan tambahan. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama, kita harus menghitung kerugian finansial langsung, di mana di sini ada 5 komponen dan estimasi biayanya, di mana rumusnya kita menghitung semua hasil dari estimasinya, di mana di sini perhitungan kerugian finansial langsung berjumlah 76,5 miliar. Yang kedua, kita menghitung kerugian akibat downtime dan RTO atau RPO, di mana rumusnya kita mengalihkan durasi downtime per jam dengan kerugian per jam, di mana durasi downtime-nya 72 jam dikalikan dan kerugian per jamnya itu 1,2 miliar dengan hasil 86,4 miliar. Langkah ketiga, kita menghitung kerugian tidak langsung soft soft cost atau estimasi pemulihan reputasi, di mana kita menjumlahkan semua semua estimasi biaya dari ketiga komponen ini, yang di mana mendapatkan hasil 3,5 miliar. Lalu untuk tahap keempat kita menjumlahkan kerugian langsung ditambah downtime loss dan ditambah soft cost, di mana 76,5 miliar ditambah 86,4 miliar ditambah 3,5 miliar dengan hasil 166,4 miliar. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Medi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bab 3, yaitu proses perencanaan kontingensi sistem informasi atau ISCP. Nah, pada bab ini akan membahas proses yang merancang rencana kontingensi sistem informasi atau ISCP yang memungkinkan pemulihan layanan penting setelah gangguan sistem terjadi. Nah, kasus studi yang kita gunakan itu peretasan Indodax September 2024. Next. Berikutnya yaitu mengembangkan pernyataan kebijakan perencanaan kontingensi. Nah, kebijakan perencanaan kontingensi adalah dokumen formal yang mengarahkan pengembangan dan implementasi ISCP. Nah, pada kasus Indodax itu sebelum terjadinya insiden, kebijakan keamanan cyber internal belum sepenuhnya mencangkup pencegahan eksploitasi dari user endpoint. Nah, sedangkan setelah insiden terjadi, Indodax memperkuat kebijakan akses sistem internal dan menerapkan pelarangan penggunaan software tidak resmi oleh karyawan. Next. Berikutnya melakukan Business Impact Analysis atau BIA, yang mana ini menentukan prioritas sistem, dampak, gangguan, dan waktu pemulihan yang dibutuhkan. Untuk mempermudah, akan saya jelaskan untuk gambar yang ada pada tabel. Mungkin bisa di zoom dikit, Priu. Baik, di sini akan saya jelaskan pada kolom pertama, di mana ini menampilkan 5 proses bisnis utama yang dilakukan pada Indodax, dan semuanya itu terdampak dalam insiden peretasan. Di mana yang pertama itu ada transaksi kripto, buy ataupun sell, di mana fungsi utamanya itu adalah aktivitas utama untuk jual beli aset kripto. Kemudian ada penarikan dana atau withdrawals, di mana ini berfungsi untuk proses pengguna menarik aset ke wallet pribadi. Kemudian proses berikutnya yaitu ada verifikasi QIC, di mana proses verifikasi identitas pengguna baru. Kemudian proses berikutnya ada komunikasi publik, di mana ini berfungsi untuk memberikan notifikasi, informasi, dan tanggapan kepada publik. Kemudian proses ada pencatatan transaksi dan juga log, di mana ini berfungsi untuk perekaman semua aktivitas transaksi untuk audit dan juga pelaporan.
Nah, ini adalah jantung dari operasional Indodax. Bila salah satunya ada mengalami kelumpuhan, maka otomatis seluruh bisnis dapat terganggu. Kemudian masuk pada kolom kedua, di mana potensial impact atau dampak potensial ini menjelaskan apa yang akan terjadi jika proses-proses pada kolom pertama yang tadi saya jelaskan itu mengalami gangguan, di mana proses transaksi kripto akan berdampak potensial pada kerugian finansial besar karena fluktuasi harga pasar. Kemudian proses penarikan dana itu akan berdampak besar pada hilangnya kepercayaan pengguna. Kemudian verifikasi KYC itu akan berdampak potensial pada pengguna baru yang tidak dapat atau tidak bisa mendaftar, otomatis bisnis baru itu akan tertunda. Kemudian ada proses komunikasi publik di mana risiko miskomunikasi, hoax, dan juga panik user akan memberikan dampak. Kemudian proses pencatatan dan log di mana ini akan berdampak potensial pada kegagalan audit dan juga pelanggaran regulasi. Di mana dampak ini, keseluruhan dampak ini bukan hanya teknis, tapi juga menyangkut reputasi, legalitas, dan kelangsungan bisnis dari Indodax sendiri. Kemudian masuk pada kolom ketiga, di mana itu ada maksimum downtime atau waktu maksimal yang dapat ditoleransi. Jadi berapa lama sih maksimal suatu sistem itu boleh atau tidak aktif sebelum dampak yang dianggap lebih kritis? Yang pertama itu pada proses transaksi kripto, itu max downtime-nya itu sekitar 24 jam, penarikan dana itu 48 jam, verifikasi KYC itu ada 72 jam, kemudian komunikasi publik itu ada 36 jam, pencatatan log itu ada 48 jam. Nah, misalkan transaksi kripto tidak bisa ditunda lebih dari 24 jam atau 1 hari. Tetapi KYC masih bisa ditunda sampai 3 hari. Jadi dapat dilihat juga mana yang lebih urgensi. Kemudian pada kolom keempat itu ada sistem komponen atau komponen sistem yang terkait, di mana pada bagian ini itu menunjukkan komponen teknis yang mendukung setiap proses. Dapat dilihat juga pada sistem komponen ini anak panahnya ada yang terdiri dari 1, ada yang 2 atau lebih. Untuk memudahkan penjelasan makna dari anak panah ini, jadi anak panah ini akan menunjukkan ketergantungan langsung antar proses bisnis dan sistem teknologinya. Kemudian arah anak panah itu sama dengan alur fungsional. Jadi proses itu menuju sistem yang menunjangnya. Jadi hubungan ini mencerminkan interdependensi antara komponen bisnis dan infrastruktur teknologi informasinya. Jadi untuk anak panah yang 1 itu menandakan bahwa sistem baik, saya akan melanjutkan yang sebelumnya terputus. Jadi akan saya lanjutkan dengan menjelaskan makna dari anak panah. Jadi jika anak panah itu hanya terhubung 1, maka itu sistem mendukung satu proses atau dedikatif. Kemudian jika anak panah lebih dari 1 atau banyak, berarti sistem dipakai bersamaan. Jadi wajib dilindungi dan diprioritaskan saat proses recovery. Kemudian di sini saya akan menjelaskan per barisnya. Jadi untuk baris pertama yaitu transaksi kripto, buy atau sell itu, panah dari transaksi kripto itu mengarah ke signature engine yang artinya proses jual beli aset kripto bergantung pada signature engine, di mana jika signature engine terganggu, transaksi tidak bisa diproses sama sekali. Kemudian penarikan dana atau withdrawals, di mana anak panah mengarah mengarah ke web server dan juga wallet API, di mana web server mengelola permintaan pengguna dan juga wallet API menghubungkan permintaan dengan dompet kripto. Jadi kedua sistem ini harus tersedia bersamaan
agar penarikan dapat berjalan. Kemudian verifikasi QIC di mana ini mengarah ke QIC microservice dan database, yang artinya validasi identitas pengguna itu tergantung pada engine QIC untuk memproses dokumen dan juga DB atau database untuk menyimpan data pengguna. Jadi jika salah satu mengalami kegagalan, maka proses onboarding tidak bisa dilakukan. Kemudian baris keempat itu komunikasi publik, di mana itu mengarah ke CS tools dan juga email server, di mana ini digunakan untuk menyampaikan info penting saat insiden terjadi dan menjawab keluhan pengguna. Nah, jika terganggu, maka komunikasi krisis akan terputus. Kemudian baris kelima itu ada logging dan audit, di mana ini mengarah ke logging server dan juga DB atau database, di mana ini sangat penting untuk mendeteksi pola serangan dan juga mencatat jejak digital untuk audit dan investigasi hukum. Nah, dengan memahami hubungan ini, kita itu akan dapat tahu sistem mana yang paling krusial untuk diprioritaskan. Nah, jika salah satu sistem mendukung lebih dari satu proses bisnis, maka sistem itu jadi single point of failure dan harus dipastikan aman dan cepat untuk dipulihkan. Contohnya itu signature engine di mana hanya dipakai untuk transaksi kripto, tapi memiliki dampak yang besar. Maka web server dan wallet API dipakai untuk withdraw, tapi kalau itu mati bisa mengganggu kepercayaan pengguna. Kemudian lanjut ke tabel kelima, ke kolom kelima itu ada recovery time objective atau RTO, di mana ini itu merupakan berapa cepat sih sistem itu harus sudah pulih kembali sejak insiden terjadi. Pada transaksi kripto itu RTO-nya 12 jam, untuk penarikan dana itu ada 24 jam, verifikasi QIC itu ada 36 jam, komunikasi publik itu 12 jam, dan logging itu 24 jam. Nah, RTO ini untuk mempermudah itu adalah target waktu maksimal untuk recovery. Jadi transaksi kripto di sini menjadi prioritas pemulihan utama karena paling cepat harus aktif. Kemudian kolom ke-6 itu ada FIPS 199, di mana confidentiality, integrity, dan availability, di mana klasifikasi ini berdasarkan standar federal tentang tingkat kritikalitas 3 aspek keamanan data. Nah, komponen sistemnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada CEA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, di mana untuk signature engine itu ada MHH, wallet API, itu ada wallet API dan web itu HHH, dan QYC sistem itu MMM, CS dan email itu MMM, logging system itu HHH. Nah, jadi kenapa ini ada M, H, dan H lagi? Jadi untuk mempermudah, M di sini itu artinya moderate, H itu high, dan H yang satunya juga sama high. Jadi kita ambil contoh dari transaksi kripto buy atau sell itu MHH. Jadi cara membacanya confidentiality-nya itu moderate. Untuk integrity-nya itu high dan availability-nya itu high. Jadi ini menandakan tidak terlalu rahasia untuk transaksi kriptonya, tapi harus akurat dan selalu tersedia. Nah, FIPS ini membantu kita menentukan sistem mana yang perlu keamanannya itu paling tinggi. Misalkan wallet API itu harus punya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang tinggi karena menyangkut uang user. Mungkin dari saya sekian untuk penjelasan BAI-nya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika. Baik, saya di sini akan melanjutkan identifikasi prevent control.
Dalam beberapa kasus, dampak pemadaman yang diidentifikasi dalam BIA dapat diminimalkan atau dihilangkan melalui langkah-langkah pencegahan yang mencegah, mendeteksi, atau mengurangi dampak pada sistem, di mana memungkinkan dan efektif biaya. Metode pencegahan lebih diutamakan dibandingkan tindakan yang mungkin diperlukan untuk memulihkan sistem setelah gangguan. Langkah dari RMF mencakup identifikasi kontrol, pencegahan, perencanaan darurat yang efektif dan menjaga kontrol ini secara berkelanjutan. Berbagai kontrol pencegahan diidentifikasi dalam NIST SP853 tergantung pada jenis dan konfigurasi sistem. Berikut ada beberapa langkah umum yang terdaftar di bawah ini. Yang pertama ada catu daya tidak terputus atau UPS yang berukuran sesuai untuk memberikan daya cadangan jangka pendek kepada semua komponen sistem, termasuk pengendalian lingkungan dan keselamatan. Yang kedua ada generator yang menggunakan bahan bakar bensin atau diesel untuk menyediakan daya cadangan jangka panjang. Yang ketiga atau terakhir ada sistem pendingin udara dengan kapasitas ekstra yang memadai untuk mencegah kegagalan komponen tertentu seperti kompresor. Next. Selanjutnya ada studi case-nya. Langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampak dari gangguan. Ada sumber dari Introdax yang kita ambil. Yang terjadi sebelum serangan adalah tidak ada pemisahan perangkat kerja dan pribadi pada endpoint internal. Selanjutnya yang terjadi setelah serangan, segmentasi akses internal, sandboxing untuk semua aplikasi, endpoint detection dan response atau EDR. Terakhir ada audit dan verifikasi software kerja. Next. Selanjutnya ada membuat strategi kontingensi. Organisasi diharuskan untuk secara memadai mengurangi risiko yang timbul dari penggunaan informasi dan sistem informasi dalam pelaksanaan proses misi atau bisnis. Dan tantangan bagi organisasi adalah dalam menerapkan serangan kontrol keamanan yang tepat, dipandu oleh RMF dan sesuai dengan FIPS 199 dan NIST SP853. Kontrol keamanan dipilih dan diterapkan. Strategi kontingensi dibuat untuk mengurangi risiko bagi keluarga kontrol perencanaan kontingensi dan mencakup seluruh rentang cadangan, pemulihan, perencanaan kontingensi, pengujian, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Next ya. Selanjutnya untuk studi case tentang membuat strategi kontingensi. Yang pertama ada membackup dan recovery. Introdax sendiri memiliki sistem backup untuk signature engine, database, dan sistem trading. Pemulihan dilakukan dalam waktu 80 jam menggunakan data dari backup. Selanjutnya, metode backup dan penyimpanan offsite. Kemungkinan menggunakan cloud offsite storage dan snapshot harian. Next ya. Selanjutnya ada sedikitnya lagi. Lanjutan dari yang tadi. Ada alternate site, server cadangan atau redundancy size, redundant sistem di lokasi terpisah digunakan untuk pemulihan cepat. Ada penggantian peralatan, tidak dilaporkan kerusakan perangkat keras, namun laptop karyawan yang terinfeksi kemungkinan dikarantina atau diganti. Next. Nah, selanjutnya ada studi case pertimbangan biaya. Pertama ada di kasus Indodax mengalami total kerugian 300 miliar. Jika mengalami RTO selama 80 jam, maka rumusnya kerugian total dibagi waktu RTO yaitu 300 miliar dibagi
80, yaitu hasilnya 3.750.000 dalam waktu per jam untuk mengalami kerugian. Jadi singkatnya, lebih baik melakukan recovery terlebih dahulu supaya tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Next ya. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawabnya. Pertama ada peran tim IT forensik yang memiliki tanggung jawab deteksi, isolasi, pemulihan signature engine. Selanjutnya ada peran tim legal dan PR dengan tanggung jawab komunikasi dengan publik dan aparat hukum. Ada peran manajemen eksekutif dengan tanggung jawab koordinasi, investigasi, dan keputusan strategis. Selanjutnya. Selanjutnya ada testing, training, dan exercise. Pertama ada testing. Testing adalah metode evaluasi yang menggunakan matriks struktur untuk memvalidasi fungsi sistem informasi atau komponen dalam kondisi operasional. Ujian dilakukan sedekat mungkin dengan lingkungan nyata, misalnya menguji efektivitas pohon panggilan atau mematikan sistem untuk simulasi. Ruang lingkungannya dapat bergeser dari komponen tunggal hingga pengujian penuh terhadap sistem pendukung ISCP. Fokus utama biasanya pada pemulihan dan operasi cadangan, dan bentuk ujian disesuaikan dengan tingkat dampak FIPS 199, tujuan serta relevansi dengan ISCP. Selanjutnya ada training. Dalam konteks publikasi mengacu pada NIST SP 884, pelatihan mengacu pada pemberitahuan dan pembekalan kepada personel mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam rencana kontingensi sistem informasi atau ISCP. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan guna menghadapi latihan, pengujian, atau situasi darurat nyata. Latihan ini biasanya mencakup pemaparan materi dan kegiatan praktis yang memungkinkan personel menunjukkan pemahaman mereka terhadap tugas yang diemban. Selanjutnya ada exercise. Terakhir, exercise adalah simulasi kondisi darurat yang bertujuan untuk menguji efektivitas suatu atau lebih aspek dari ISCP. Dalam latihan tersebut, personel yang memiliki peran dalam ISCP berkumpul untuk meninjau dan memvalidasi isi rencana melalui diskusi, simulasi respons dalam lingkungan tiruan, atau metode lainnya tanpa melibatkan sistem operasional sebenarnya. Latihan atau exercise sendiri biasanya berbasis skenario seperti pemadaman listrik di pusat data atau kebakaran yang merusak sistem, dengan situasi tambahan diperkenalkan seiring berjalannya latihan untuk menguji kesiapan dan respon personal. Next ya. Selanjutnya, studi case-nya. Pertama, ada testing. Sebelum insiden, tidak diketahui apakah signature engine pernah diuji terhadap eksploitasi endpoint, dan setelahnya, audit menyeluruh dan pengujian kontrol akses endpoint dilakukan. Selanjutnya, ada training. Latihan atau training keamanan cyber pasca insiden difokuskan ke karyawan TI internal dan SOP jika ada permintaan unduhan dari pihak luar. Selanjutnya ada exercise. Diperlukan simulasi insiden cyber internal terutama terhadap serangan berbasis malware dan penyalahgunaan akses dalam. Selanjutnya ada ringkasan dari program TT dan TTNI, fokus pasca 2024, simulasi penanganan serangan berbasis karyawan atau insider threat. Selanjutnya ada target, evaluasi efektivitas ISCP minimal 2 kali per tahun. Next. Selanjutnya ada pemeliharaan rencana. Pertama, fokus tinjauan utama tentang kebutuhan
operasional dan keamanan, prosedur teknis dan peralatan, kontak personal dan vendor, fasilitas alternatif, dan data vital. Selanjutnya ada kedua, tanggung jawab ICP Coordinator, mencatat perubahan atau record of change, mengelola distribusi dan versi dokumen, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Selanjutnya ada ketiga, informasi pendukung yang perlu diperbaharui, kontrak situs alternatif dan penyimpanan lisensi perangkat lunak, SLA, MOU. Selanjutnya ada strategi pemulihan dan kebijakan kontingensi. Terakhir, materi pelatihan dan pengujian. Next ya. Selanjutnya ada studi case-nya sendiri. Pasca peretasan Indodax merevisi rencana kontingensinya termasuk penyesuaian BIA berdasarkan kerugian yang terjadi, penambahan langkah-langkah pengamanan endpoint dan jaringan internal, review ulang SOP, pelaporan kejadian cyber. Oh, ternyata materi kita sudah habis. Sekian materi yang bisa kita sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.